Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa heran kenapa kadang kita bikin keputusan yang rasanya kurang masuk akal gitu, padahal kita ngerasa diri kita cukup rasional. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas pertanyaan itu. Kita akan menyelami sebuah buku fenomenal, Nudge edisi final. Ini karya Richard H. Thaler, peraih Nobel Ekonomi 2017 dan Cass R. Sunstein. Bukunya banyak dipuji loh. Michael Lewis bilang, luar biasa. Stephen Levitt bahkan bilang buku ini mengubah cara berpikirnya. Fokus kita kali ini ada di bagian awal buku, membongkar perbedaan mendasar antara dua makhluk. Ada manusia, ya kita semua ini, Homo sapiens yang penuh warna, dan ada ikon, si Homo economicus yang sempurna secara rasional dalam teori ekonomik. Kenapa ini penting Anda ketahui? Karena memahami manusia dalam diri kita, dengan segala keunikannya, itu bisa mengubah cara Anda memandang keputusan sehari-hari. Bahkan bisa bantu merancang hidup Anda jadi lebih baik. Oke, mari kita mulai petualangan ini. Iya, ini memang sebuah gagasan inti yang cukup menantang ya. Selama ini kan banyak model ekonomi itu dibangun di atas asumsi kalau kita semua ini ikon. Jadi makhluk fiktif yang punya kemampuan berpikir kayak Einstein, terus daya ingatnya seluas Google, dan kemauan bajanya sekuat Gandhi. Selalu pilih yang terbaik buat diri mereka tanpa celah. Persis, ikon itu kan idealisasi ya. Tapi kalau kita lihat diri kita sendiri, ya jujur aja lah. Siapa yang nggak pernah kesulitan ngitung pembagian rumit tanpa kalkulator? Atau lupa tanggal penting kayak ulang tahun pasangan? Atau mungkin pernah terlalu semangat merayakan sesuatu, besoknya agak nyesel? Kita ini manusia, Homo sapiens, bukan robot rasional kayak ikon itu. Dan perbedaan krusial inilah yang dijelajahi di bagian I, buku Nudge. Kalau Ekon bikin kesalahan prediksi, teorinya itu kesalahannya acak, nggak berpola atau unbiased. Nah, beda banget sama manusia. Kita Homo sapiens itu cenderung bikin kesalahan yang sistematis, bisa ditebak polanya. Kesalahan yang bisa ditebak? Wah, itu kedengarannya agak meresahkan ya. Tapi menarik juga sih. Contohnya kayak gimana tuh? Salah satu contoh paling klasik itu namanya planning fallacy, atau kekeliruan dalam merencanakan. Ini tuh bias sistematis kita yang bikin kita jadi terlalu optimis soal berapa lama waktu yang dibutuhin buat nyelesain suatu tugas atau proyek. Ada pernah misalnya pakai jasa renovasi rumah, dijanjiin sebulan selesai, molor sampai 3 bulan. Nah, itu dia planning fallacy lagi beraksi. Kita sering banget meremehkan kompleksitas dan potensi hambatan. Itu sih sering banget kejadian. Kayaknya hampir semua proyek besar gitu ya. Jadi, ini bukti nyata kalau kita itu nggak serasional yang kita kira. Kita lebih sering ngandelin jalan pintas mental, atau yang di buku ini disebut rules of thumb, aturan praktis gitu ya. Benar banget. Aturan praktis ini sebenarnya sangat ngebantu kita loh buat ngadepin kompleksitas hidup sehari-hari. Tanpa itu, kita bisa lumpuh. Harusnya analisis tiap detail kecil kan repot. Di buku Tom Parker's Rules of Thumb, ada banyak contoh menarik dikumpulin. Kayak 1 telur burung unta cukup buat sarapan 24 orang. Atau 10 orang dalam satu ruangan bakal naikin suhu rata-rata 1 derajat Celcius per jam. Bahkan ada aturan sosial yang lucu. Jangan undang lebih dari 25% tamu dari Departemen Ekonomi ke pesta makan malam fakultas kalau Anda nggak mau percakapannya jadi kaku. Yang terakhir itu observasi tajam banget. Oke. Mari kita bedah beberapa aturan praktis dan bias kognitif spesifik yang bedain kita dari ekonomis. Kita mulai dari anchoring atau efek jangkar. Ini gimana cara kerjanya? Anchoring itu kecenderungan kita buat terlalu ngandelin potongan informasi pertama yang kita dapat pas bikin keputusan, bahkan kalau informasinya itu nggak relevan sama sekali. Contoh yang bagus banget itu soal ngasih tip di taksi atau restoran sekarang ini. Pas mesin pembayaran munculin opsi tip prahitung, misalnya 15%, 20%, 25%, nah angka-angka ini jadi jangkar psikologis. Akhirnya banyak orang milih opsi tengah, 20%. Padahal mungkin itu lebih tinggi dari yang bakal mereka kasih kalau ngitung sendiri. Angka awal tuh menjangkar persepsi kita soal tip yang pantas. Oh, jadi cuma dengan nunjukin pilihan awal gitu, pemberi jasa bisa ngarahin kita ke jumlah yang lebih tinggi. Tapi, apa ini selalu berhasil? Ada batasnya nggak? Nggak selalu, ada batasnya juga. Kalau jangkar yang dikasih itu rasanya terlalu agresif, misalnya opsinya 20%, 25%, 30%, itu malah bisa memicu reactance, reaksi penolakan.
Gitu beberapa orang mungkin jadi ngerasa dimanipulasi atau kesel. Akhirnya malah nggak ngasih tips sama sekali sebagai bentuk protes. Jadi nyetel jangkarnya ini perlu hati-hati juga. Wah, menarik ya. Gimana cara penyajian bisa ngaruh banget? Kalau tadi soal informasi pertama yang kita terima, gimana kalau informasi yang paling mudah kita ingat? Ini nyambung ke bias berikutnya ya, availability heuristic. Tepat. Heuristik ketersediaan ini kecenderungan kita buat nilai seberapa mungkin atau sering suatu peristiwa terjadi berdasarkan seberapa gampang contoh peristiwa itu muncul di kepala kita. Contoh paling sering dikutip itu persepsi soal penyebab kematian akibat senjata api di Amerika Serikat. Kalau ditanya, mana yang lebih banyak pembunuhan atau bunuh diri pakai senjata api, kebanyakan orang bakal jawab pembunuhan. Kenapa? Ya karena kasus pembunuhan jauh lebih sering diberitain di media. Jadi lebih tersedia atau gampang diakses di memori kita. Padahal faktanya angka bunuh diri pakai senjata api itu hampir 2 kali lipat lebih tinggi. Wow, itu bedanya jauh juga ya. Berarti apa yang sering muncul di berita atau medsos itu sangat ngebentuk persepsi kita soal risiko ya? Banget, pengaruhnya besar sekali. Kita jadi cenderung melebih-lebihkan risiko kejadian yang dramatis dan gampang diingat, kayak kecelakaan pesawat atau serangan hiu. Dan sebaliknya, kita meremehkan risiko yang lebih umum tapi kurang sensasional, kayak penyakit jantung atau diabetes. Bencana alam kayak tornado atau gempa bumi rasanya lebih ngancem daripada risiko kayak asma. Padahal, angka kematian karena asma jauh lebih tinggi loh. Kejadian yang baru aja terjadi juga rasanya lebih mungkin keulang lagi, soalnya masih seger di ingatan. Lalu, ada juga kecenderungan kita buat lihat dunia dan diri sendiri pakai kacamata pink, optimism dan overconfidence. Kita semua ngerasa sedikit di atas rata-rata gitu kan? Jangan-jangan saya juga gitu nih. Kemungkinan besar iya. Efek di atas rata-rata ini salah satu temuan paling konsisten di psikologi sosial. Ambil contoh survei pengemudi. Sekitar 90% orang ngerasa kemampuan nyetirnya di atas rata-rata. Kan secara statistik nggak mungkin ya. Hampir semua orang ngerasa punya selera humor di atas rata-rata. Yang lebih bikin kaget, dalam satu studi, 94% profesor universitas ngerasa kerjaan mereka lebih baik dari rata-rata kolega mereka. Kita emang cenderung terlalu optimis soal kemampuan kita, masa depan kita, bahkan seberapa cepat kita bisa selesaiin tugas. Nah, planning Felicity tadi nyambung banget ke sini. 94% profesor, itu angka luar biasa sih. Bikin kita mikir soal blind spot kita sendiri ya. Nah, sekarang kita geser ke gimana kita ngerespons kerugian dan keuntungan. Kayaknya rasa sakit karena kehilangan itu lebih kuat ya, daripada rasa senang karena dapat sesuatu yang nilainya sama. Nah, Anda nangkap inti dari loss aversion, keengganan merugi. Secara psikologis, dampak negatif dari kehilangan sesuatu itu rasanya kira-kira 2 kali lebih kuat dibanding dampak positif dari dapat sesuatu dengan nilai yang sama. Eksperimen klasik Feller pakai muk kopi itu ilustrasi sempurna. Mahasiswa yang acak dikasih muk, pas ditanya mau jual berapa, rata-rata minta harga 2 kali lipat lebih tinggi, $7,12, dibanding harga yang mau dibayar sama mahasiswa yang nggak dapat muk, $2,87 buat beli muk itu. Kehilangan muk yang udah jadi miliknya itu rasanya lebih nyakitin. Jadi kita lebih termotivasi buat hindarin rugi daripada mengejar untung. Implikasinya gimana tuh? Luas banget implikasinya. Dalam eksperimen taruhan sederhana, kebanyakan orang nggak mau ambil taruhan 50-50 buat menang $150 atau kalah $100, meskipun secara matematis untung loh. Mereka butuh potensi menang yang jauh lebih gede, sekitar $200, buat ngimbangin rasa sakit potensial karena kalah $100. Ini juga ngaruh ke kebijakan. Misalnya, buat dorong orang bawa tas belanja sendiri, ngenain biaya kecil buat tiap tas plastik, itu di-framing sebagai kerugian, ternyata jauh lebih efektif daripada ngasih bonus atau diskon kecil kalau bawa tas sendiri. Itu framing keuntungan. Rasa pengen hindarin rugi 5 sen lebih kuat daripada pengen untung 5 sen. Oh gitu ya. Apakah keengganan merugi ini juga yang bikin kita cenderung males berubah? Jadi lebih suka bertahan sama apa yang udah ada? Yang disebut status quo bias itu. Berkaitan erat. Loss aversion itu salah satu pendorong utama status quo bias. Ngelepasin apa yang kita punya atau biasa lakuin itu rasanya kayak sebuah kerugian. Sementara potensi untung dari pilihan baru rasanya kurang pasti dan kurang menarik. Makanya kita sering stick with what we know. Contoh gampangnya, mahasiswa cenderung duduk di kursi yang sama di kelas tiap hari. Contoh yang lebih kompleks,
Kayak Sunstein sendiri cerita gimana dia bertahun-tahun langganan majalah yang hampir nggak pernah dibaca, cuma karena perpanjangannya otomatis dan dia males aja buat batalin. Ada semacam heuristik, ya udahlah biarin aja gitu. Ini nunjukin betapa kuatnya pilihan default atau pengaturan awal. Wah, ini bikin pilihan default jadi alat yang ampuh banget ya. Nah, terakhir nih, dalam rangkaian bias ini, ada framing. Gimana cara sebuah informasi dibingkai atau disajiin ternyata bisa ngubah keputusan kita drastis. Padahal intinya sama aja. Persis. Framing itu soal gimana pilihan disajikan. Pilihan kata, urutan info, atau fokus ke aspek tertentu bisa banget ngaruh ke persepsi dan keputusan kita. Contoh klasik, dokter ngejelasin risiko operasi jantung. Kalau dokter bilang, dari 100 pasien yang operasi ini, 90 orang masih hidup setelah 5 tahun, kedengarannya cukup meyakinkan kan? Tapi kalau dokter bilang, dari 100 pasien yang operasi ini, 10 orang meninggal dalam 5 tahun, operasi yang sama persis, tiba-tiba rasanya jauh lebih berisiko dan nakutin. Padahal secara statistik, dua pernyataan itu identik. Oh, jadi fokus ke sisi positif tingkat selamat atau negatif tingkat kematian bisa ngubah persepsi risiko ya? Betul. Contoh lain itu gimana biaya kartu kredit disajiin. Dulu, perusahaan kartu kredit pengen nambahin biaya tambahan buat transaksi kartu. Tapi toko lebih suka nyebutnya diskon buat bayar tunai. Keduanya secara ekonomi sama aja. Tapi biaya tambahan, ini framing kerugian, lebih nggak disukain konsumen daripada kehilangan diskon, ini framing keuntungan yang dilewati, sama juga kayak kampanye hemat energi. Bilang Anda bakal rugi $350 per tahun kalau nggak insulasi rumah, itu lebih efektif motivasi orang daripada bilang Anda bakal hemat $350 per tahun kalau melakukannya. Bingkai kerugian itu lebih menggigit. Semua bias ini nunjukin betapa gampangnya pikiran kita keseleo dari jalur rasional ya. Buku ini juga bahas kerangka kerja yang bantu banget buat paham ini, yang dipopulerin sama kolega penulis, Daniel Kahneman. 2 sistem berpikir. Bisa dijelasin nggak? Tentu, Kahneman bagi cara kita mikir jadi 2 sistem. Sistem 1 atau sistem otomatis, ini kerjanya cepat, intuitif, nggak pakai usaha sadar dan seringkali emosional. Ini pikiran perut atau insting kita lah. Contohnya, refleks ngehindar pas bola dilempar ke arah Anda, ngerasa deg-degan pas pesawat turbulensi, senyum otomatis pas lihat anak anjing lucu, atau langsung tahu jawaban 2+2. Karakter fiksi kayak Homer Simpson itu perwujudan ekstrim dari dominasi sistem otomatis. Di sisi lain, ada sistem 2 atau sistem reflektif. Ini kerjanya lebih lambat, analitis, penuh pertimbangan, butuh usaha sadar, dan logis. Kita pakai ini pas ngerjain soal matematika rumit, kayak 411 kali 317, bandingin fitur 2 smartphone, ngerencanain rute perjalanan ke tempat baru, atau mutusin jurusan kuliah. Karakter kayak Mr. Spock dari Star Trek itu perwujudan sistem reflektif. Nah, gimana kedua sistem ini interaksinya sehari-hari? Kayaknya sistem otomatis lebih sering ambil alih kemudi ya. Anda benar, sistem otomatis itu pilot otomatis kita, ngurusin sebagian besar tugas rutin dan keputusan cepat. Sistem reflektif itu lebih kayak pilot manual yang butuh diaktifin secara sadar dan cenderung males. Meskipun sistem otomatis bisa dilatih, kayak atlet profesional yang ngembangin insting super cepat, itu butuh waktu dan latihan berulang. Salah satu tes menarik buat lihat interaksi ini itu cognitive reflection test. Ada teka-teki klasik. Sebuah pemukul dan bola total harganya $1.10. Harga pemukul $1 lebih mahal dari bola. Berapa harga bolanya? Spontan kepikir 10 sen. Kayaknya gampang ya. Nah, itu jawaban intuitif dari sistem otomatis yang cepat. Tapi kalau Anda aktifin sistem reflektif, terus ngitung kalau bola 10 sen, pemukulnya $1.10 dong. Totalnya jadi $1.20. Salah kan? Jawaban yang benar itu bola harganya 5 sen, jadi pemukul $1.05, total $1.10. Banyak mahasiswa pinter di kampus ternama pun salah jawab ini, karena terlalu ngandelin jawaban cepat yang muncul pertama kali. Ini nunjukin betapa gampangnya sistem otomatis nipu kita. Oke. Jadi kita punya bias, sering pakai jalan pintas, terus dikemudiin sama sistem otomatis. Ini bawa kita ke masalah berikutnya nih. Godaan dan kontrol diri. Contoh kacang mete sebelum makan malam dari buku ini terkenal banget ya. Ah iya, anekdot kacang mete Thaler. Gini ceritanya, Thaler nyajiin semangkok gede kacang mete buat tamu sambil nunggu makan malam. Tamu-tamu mulai ngambilin, nikmatin. Secara rasional, planner mereka, pilihan terbaik itu makan dikit aja. A. Pilihan kedua terbaik, berhenti makan sama sekali, biar nggak ngerusak nafsu malam. C. Pilihan terburuk, terus makan sampai habis.
B. Jadi urutannya A, C, B. Tapi mereka sadar kalau mangkok kacang itu tetap di situ, sistem otomatis doer mereka bakal ambil alih dan mereka pasti bakal milih B, ngabisin kacang itu. Terus apa yang terjadi? Mereka ngabisin. Justru enggak. Mereka minta teller, si tuan rumah, buat nyingkirin mangkok kacang itu. Dengan nyingkirin godaan, mereka bisa mastiin diri mereka bakal milih C, nggak makan lagi, daripada B, makan terus. Ini contoh klasik masalah kontrol diri. Terutama pas kita lagi dalam kondisi panas, hot state, yaitu pas tergoda langsung, dibanding pas kita lagi kondisi dingin, cold state, pas ngerencanain sebelumnya. Kita sering remehin kekuatan godaan pas kita lagi nggak ngalaminnya. Konsep ini disebut hot-cold empathy gap sama George Lowenstein. Jadi, salah satu cara ngatasin godaan ya ilangin sumbernya gitu. Tapi kan itu nggak selalu mungkin ya. Ada strategi lain nggak? Tentu, kita bisa pakai commitment strategies. Strategi komitmen. Ini cara kita ngikat diri kita di masa sekarang buat mastiin kita berperilaku sesuai keinginan kita di masa depan. Kayak tokoh mitologi Yunani, Ulysses, yang minta anak buahnya ikat dia ke tiang kapal biar bisa dengar nyanyian siren yang memikat tanpa loncat ke laut. Nyingkirin kacang mete tadi juga bentuk strategi komitmen. Bahkan, Teller dan Sunstein nyebut buku ini edisi final. Itu sebagai candaan sekaligus strategi komitmen biar mereka nggak terus-terusan revisi bukunya. Ada model menarik nih di buku ini buat mahamin konflik internal. Pertarungan antara planner dan doer. Si perencana lawan si pelaku. Betul. Ini cara yang bagus buat bayangin dua diri yang sering berantem di dalam kita. Planner yang sejalan sama sistem reflektif Spock, itu bagian diri kita yang mikir jangka panjang, peduli sama kesehatan, keuangan, tujuan masa depan kita. Sedangkan doer yang dipengaruhi sistem otomatis Homer, itu lebih impulsif, hidup di saat ini, dan gampang tergoda sama kesenangan atau kenyamanan sesaat. Otak kita emang punya sirkuit yang terkait sama godaan dan sirkuit lain yang bisa ngeremnya. Bisa kasih contoh nyata pertarungan planner versus doer ini? Sama solusinya gimana? Contoh paling universal mungkin jam waker ya. Planner Anda setel alarm jam 6 pagi niatnya mulia mau olahraga. Tapi pas alarm bunyi, doer Anda yang masih ngantuk gampang banget neken tombol snooze atau matiin, terus tidur lagi. Solusinya, ada produk kayak jam waker Clocky yang bakal lari dan ngumpet kalau Anda teken snooze, maksa doer Anda buat bangun dan gerak nyari jamnya. Contoh lain yang lebih serius, Taylor bantu kolega muda David Leibson nyelesain disertasi PhD-nya. Si David ini susah nepatin deadline nulis bab. Solusinya, David nulis rangkaian cek pribadi $100 buat Taylor. Cek itu bakal dicairin Taylor tiap kali David telat nyerahin draft bab. Uangnya dipakai Taylor buat pesta makan-makan tanpa ngundang David. Ancaman rugi ini berhasil motivasi David. Ada juga kisah John Romales dan Dean Karlan, dua ekonom, yang bikin taruhan publik $10.000 buat nurunin berat badan dalam setahun. Pengalaman ini nginspirasi Karlan buat bikin Stix.com, platform online tempat orang bisa bikin komitmen publik dan naruh uang sebagai jaminan. Wah, sampai taruhan uang segitu banyak? Selain strategi pribadi, pasar juga nyediain solusi nggak sih buat masalah kontrol diri ini? Tentu aja. Dulu ada yang namanya Christmas Clubs, klub tabungan Natal. Secara rasional ekonomi, ini produk aneh. Anda store rutin, nggak bisa diambil sewaktu-waktu, nggak liquid, seringkali nggak dapat bunga sama sekali. Tapi justru itu fiturnya. Ketidaknyamanan dan ketidaklikwidan ini fungsinya sebagai alat komitmen paksa. Bantu orang nabung buat pengeluaran gede di akhir tahun tanpa tergoda ngambil buat hal lain. Ini kontras banget sama kartu kredit yang justru dirancang buat gampangin belanja impulsif. Doer seneng banget nih. Pasar juga bisa manfaatin kelemahan kontrol diri kita. Di Bandara O'Hare Chicago misalnya, gerai Cinnabon yang jual roti kayu manis tinggi kalori itu sengaja naruh ovennya di depan toko, biar aroma manisnya nyebar dan godain calon penumpang, doer mereka, saingan langsung sama pilihan makanan sehat di sekitarnya. Selain alat eksternal dan strategi komitmen, kita juga punya semacam sistem kontrol internal ya, yang disebut mental accounting atau akuntansi mental. Maksudnya apa tuh?
Akuntansi mental itu cara kita secara implisit atau eksplisit ngategoriin dan memperlakukan uang secara beda tergantung sumbernya atau tujuan penggunaannya. Padahal secara teori ekonomi, uang itu sama aja. Kita seolah-olah punya amplop-amplop mental buat macam-macam pos penggularan. Contoh lucu dari buku ini tuh aktor Dustin Hoffman pas masih muda dan belum terkenal. Dia nyimpan uangnya di banyak toples berlabel sewa, pakaian, hiburan, macam-macam. Suatu hari dia kehabisan uang buat makan, terus minta pinjem ke temannya Gene Hackman. Hackman bingung soalnya lihat banyak uang di toples lain. Tapi Hoffman ngotot, dia butuh pinjeman karena toples makanan dia kosong. Padahal secara logika, uang di toples hiburan bisa aja dipindahin ke toples makanan kan? Kenapa nggak gitu aja? Nah, benar. Secara teori ekonomi, uang itu fungible, artinya bisa saling ditukarin dan nggak punya label. Rp1 nilainya sama aja kayak rupiah lain, nggak peduli asalnya dari mana atau buat apa. Tapi dalam prakteknya, kita dan bahkan organisasi dengan sistem anggarannya sering memperlakukannya seolah nggak fungible. Kita kasih label ke uang kita. Ini bisa bantu ngontrol pengeluaran sih, misalnya uang liburan, nggak boleh dipakai buat belanja sehari-hari, tapi bisa juga bikin perilaku jadi suboptimal. Contohnya, orang mungkin males pakai tabungan pendidikan anak yang bunganya rendah buat lunasin utang kartu kredit berbunga tinggi. Padahal secara finansial, itu langkah rasional, label mentalnya ngehalangin. Jadi setelah kita kupas semua ini, mulai dari bias kognitif, dua sistem berpikir, terus pertarungan lawan godaan, sampai akuntansi mental. Gambaran manusia ini jadi makin jelas ya. Kita ini beda banget dari model ikon yang sempurna itu. Kita punya keunikan, keterbatasan, dan pola pikir yang khas. Lantas, apa nih kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari semua ini? Kesimpulan utamanya adalah mengakui realitas kita sebagai manusia dengan segala bias dan kecenderungan irasional kita itu bukanlah tanda kelemahan atau kebodohan. Justru sebaliknya, pemahaman ini adalah kunci kekuatan. Dengan sadar gimana pikiran kita kerja, kenapa kita bikin kesalahan tertentu, dan seberapa besar pengaruh lingkungan pilihan, choice architecture, ke keputusan kita bisa mulai ambil langkah buat bikin pilihan yang lebih baik. Memahami manusia dalam diri kita itu langkah pertama yang esensial, baik buat ngerancang strategi pribadi yang lebih efektif, maupun buat bangun sistem, kebijakan, dan lingkungan yang lebih baik buat masyarakat luas, yang benar-benar ngitungin sifat asli manusia gitu. Pemahaman ini benar-benar bisa ngubah cara kita deketin banyak hal ya, dari kebiasaan pribadi sampai kebijakan publik. Mencerahkan banget sih. Memang begitu. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan secara pribadi setelah dengar pembahasan kita hari ini soal bedanya manusia dan ekonomi. Coba deh Anda ingat lagi satu keputusan, mau besar atau kecil, yang Anda buat seminggu terakhir. Kira-kira Anda bisa ngenalin jejak-jejak manusia di sana nggak? Mungkin ada bias anchoring pas Anda nego harga, atau loss aversion pas Anda ragu nyoba hal baru. Mungkin ada pertarungan planner sama doer Anda pas mutusin menu makan malam. Atau jangan-jangan Anda pakai mental accounting pas ngelola keuangan pribadi. Coba pikirin deh, gimana kesadaran soal proses-proses ini bisa bantu Anda deketin keputusan serupa secara beda di masa depan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih sudah berbagi wawasan yang kaya banget dari Nudge. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.